walaupun di bantaran sungai, tapi kan ada persawahan. Di malam hari, jika ada cahaya lampu atau itu obor dari jauh, biasa orang tua tuh bakal bilang hati-hati itu jangan-jangan hantu suluh. Minyak kuyang itu pun beda-beda warnanya. Ada yang khusus untuk kebal, ada yang khusus untuk memikat hati suami gitu. Minyak ini biasanya diolesin di leher. Nah itu tuh yang bisa memutus leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini kita akan ngobrol ya tentang kisah tanah Borneo gitu. Kalau biasanya kan kita akan ngobrolkan tentang kisah tanah Jawa. Nah tentunya akan hadir teman spesial kita semua, yaitu Mbak Gusti Gina. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Datang sangat berbelanja ya. Gimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Om Iya. Hao gimana kabarnya? Sama, sehat. Sekarang yang paling utama. Iya betul. Iya, ini nanti kita akan ngobrol Mbak. Kita coba berdiskusi dan kita ngobrol bareng. Oke, boleh. Tentang kalau tanah seberang kalau di Jawa. Oh iya kata benar. seberang. Mbak Gina ini aslinya dari Kalimantan? Asli dari Kalimantan. Borneo? Iya benar. Di Kalimantan mana Mbak? Kalau Kalimantan Selatan. kotanya? Kotanya Banjarbaru. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa? Iya di Kalimantan. Tapi kalau dari satu kota aja enggak, saya pindah-pindah gitu loh. Waktu kecil sampai SMA. Itu pindah-pindah beberapa kali, beberapa kabupaten. Oh, itu di Kalimantan Selatan semua? Semua Kalimantan Selatan. Karena ngikut orang tua kan pindah tugas. Iya, ke sini, ke pindah-pindah. sana. Sebagai anak ngikut aja kan. Iya, kemudian ke Jakarta atau ke Pulau Jawa? 2019. Oh, belum lama ya? Iya, belum lama. Oh, Baru 4 tahun. 4 tahun ya ini. Ya, jadi saya terakhir ke Borneo itu atau ke Kalimantan, waktu itu ke Kalimantan Timur. Oh, Samarinda, Tenggarong, Kutai Kartanegara sama Penajam. Itu ke sana 2 kali, Mbak. Wah. Dan ini nanti juga akan saya tanyakan gitu tentang mitos di sana gitu. Ketika meminum air sungai atau air Kalimantan tuh katanya akan kembali lagi gitu. Sempat minum di sana. Sempat. Itu waktu di Samarinda itu kan di Sungai Mahakam. Itu sempat minum, Mbak. Dan minumnya itu kan simbolik ya. Waktu itu saya pikir minumnya itu langsung di sungainya. Gitu. Saya minumnya di sungainya langsung. Oh, gitu. Saya pikir waktu itu kan di sungainya. Kan orang sana bilang nanti kalau minum air Mahakam nanti kesini lagi gitu. Nah kemudian kita kan kayak banyak warung apung ya di sana ya. Sempat minum beneran dari sungainya itu, diketawain gitu. Kalau minum ini kan campur batu bara gitu. Yang maksud minum itu apa? Minum itu misalkan kita sudah ada air minum atau makan di sana itu udah minum iya, tanah, betul. maksudnya itu. Misalnya minum teh, ya udah berarti udah minum air sana. Kalimantan ya. Terus saya ke sana itu di bulan Juli antara Juni-Juli waktu itu. Dikasih tahu nanti tahun ini akan kembali lagi. Bener adanya Mbak, waktu itu Oktober itu saya kembali ke sana dalam 1 tahun yang sama. Wah. Itu ya ini kebetulan atau enggak ya? Iya, benar. Banyak pengalaman sih waktu ke sana gitu. Ada sampai ke hutan-hutan, ke tambang waktu itu. Oh, benar-benar menjelajah ya? Iya, sampai benar-benar ke rumah suku Dayak juga gitu yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian kali keduanya saya ke sana itu menelusuri tentang jejak budaya dan sejarah. Jadi ke Pulau Kumala yang ada di Tenggarong, kemudian Museum Mula Warman, terus kita ke Gunung Lipan, semua gitu. Itu sih Mbak waktu ke sana. Asik banget. Semoga nanti ke Kalimantan Selatan juga ya. Amin, iya. Jalan-jalan di tempat kita. Iya, kebetulan di Pulau Kota Baru, di Kota Baru itu ada saudara di sana. Oh iya? Iya, di Kota Baru. Oh, udah lama saudaranya tinggal di sana? Sudah itu dari sejak 2010 malahan. Oh, udah cukup 13 lama tahun. ya di Kota Baru. Wah, Gitu. boleh tuh ke sana. Kalau ke sana transit sih kalau naik pesawat ya, tapi juga bisa lewat darat, tapi lewat darat cukup jauh sih. Cukup jauh ya Mbak? Iya, itu capek. nyebrang ya berarti? Nyebrang pakai ferry. Berapa lama Mbak? Kalau dari Banjarbaru ya, dari ibu kotanya kita darat
8 jam, terus nyebrang kurang lebih 40 menitan ke kota, total 9 jam lah. Oh, Kalau 9 jalan jam? santai ya, tapi Iya, kalau iya. ngebut ya mungkin bisa lebih cepat. Ya lama ya 9 jam Iya. lumayan ya. Tapi kalau pakai pesawat bisa. Langsung ya. Dari Banjarmasin, dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada pengetahuan baru nih, info baru. Dari Banjarmasin sekarang jadi Banjarbaru ibu Itu kotanya. belum lama, Mbak. Kenapa demikian? Kalau menurut informasi yang aku tahu ya, Iya. Banjarmasin itu kan emang jadi ibu kota Kalimantan sebelum Kalimantan dipecah. Jadi satu pulau tuh ibu kotanya Banjarmasin. Terus dipecah-pecah, jadi emang historisnya Banjarmasin ini dulu juga kerajaan Banjar di sana segala macam. Tapi dalam perjalanan waktu, Banjarbaru itu dicanangkan menjadi ibu kota. Makanya udah dibikin tuh tempat lokasi pemerintahan provinsinya di Banjarbaru biar lebih tertata. Karena kan yang namanya juga kota dari zaman dulu, tata kotanya mungkin tidak terlalu rapi gitu loh. Jadi masih udah padat banget juga. Sekitar tahun 2000-an awal itu Banjarbaru pemekaran tuh dari Kabupaten Banjar. Nah, di sana juga udah pelan-pelan pemerintah udah mencanangkan Banjarbaru menjadi ibu kota. Biar lebih enak aja. Biar terus juga pusat pemerintahan lebih tertata, perkantorannya. Dan akhirnya singkat cerita tahun kemarin kalau nggak salah diresmikan. Yes, alasannya sih itu biar lebih tertata aja. Jadi Karena kota Banjarmasin tetap masih ada ya? Masih ada. Oh, dipindah Banjarbaru ya. Banjarbaru sekarang. Nah, ini yang terkenal kalau ke Banjar itu kan selain soto Banjar ya, kan juga ini Pasar Apung. Oh iya Itu benar, ya, Mbak, ya? Pasar Terapung. Oh, iya. Itu ceritanya gimana, Mbak? Pernah belanja di situ, Mbak? Pernah Di Pasar dong. Apung? Pernah kesana beberapa kali juga. Dulu saya pernah jadi tour guide gitu waktu kuliah. Jadi kan ikut organisasi duta wisata gitu. Jadi kita kadang kalau misalnya ada tamu-tamu pemerintahan, kita yang ngajak mereka. Dan selalu Pasar Terapung itu menjadi destinasi utama. Karena kan itu asli ya, bukan buatan. Jadi zaman dulu udah ada. Di sana biasanya hanya subuh sampai pagi. Jadi dari abis subuhan gitu, abis azan, sholat, kita langsung OTW tuh. Nanti naik kelotok mungkin udah pernah Perahu ya? Iya, perahu. Perahu kecil ya? Iya, yang pakai mesin tuh. Iya. Nah, nanti ke sana ke lokasinya sekitar 40 menitan. Di situ sudah banyak tuh ibu-ibu acil-acil. Acil-acil. Udah tahu ya Om Hao ya, acil, acil-acil. Yang jual tuh acil-acil, jadi pakai jukung. Jukung itu kayak kano sih, kayak perahu kecil. Biasanya mereka mendayung, terus ngejual hasil bumi. Termasuk juga ada makan makanan, kue-kuean. Nah, itu dari subuh sampai sekitar jam 8 tuh udah bubar. Jadi Pasar Terapung itu udah dari ratusan tahun yang lalu. Memang kehidupan masyarakat Banjar identik banget dengan sungai gitu. Sungai, termasuk mitologinya juga banyak seputar sungai. Ya, ini salah satunya sewaktu ke Tenggarong, Mbak, waktu itu kan berkunjung ke Museum Kayu ya. Itu ada buaya besar banget itu diawetkan. Yang konon ceritanya itu ditangkap karena makan orang. Nah, ini kan Mbak Gina kan juga konten kreator ya, saya nonton juga. Dari banyaknya konten-konten kreator ataupun pilihan nih, entah itu traveling, kalau perempuan mungkin kecantikan ya fashion ya, kuliner. Kenapa kok milih hal-hal yang berkaitan dengan mistis atau hal-hal metafisik misteri lah gitu? Nggak sengaja. Ya, tapi Mbak Gina bisa? Indigo gitu ya, punya sixth sense gitu. Iya, atau ini saya tanya dulu nanti coba saya ceritakan gitu. Atau memiliki kepekaan, atau memang memiliki ketertarikan atau interest dengan hal-hal yang berbau mistis atau metafisik. Wah, ini panjang sih Om ceritanya. Nanti sembari saya analisis. Wah, gitu. Boleh. Siapa tahu. Iya, siapa gitu. tahu. Dan siapa garis nasab leluhurnya. Aduh. Gitu. Wah. Oke, nanti ini Mbak Gina mau cerita. Nanti coba saya dengarkan, saya analisis. Siapa tahu ada jawaban tentang itu. Gugup banget. Enggak, ya. Saya kan tinggal di Kalimantan Selatan tuh dari kecil. Nah, terus di usia 4 atau 5 tahun orang tua bercerai tuh. Dan akhirnya jadi anak broken home ikut sama ibu. Dan semenjak itu ingatan saya terkait dengan hal-hal horor tuh dimulai di usia itu. Karena di usia berapa, Mbak? 5 tahunan. Oh, maaf. Berapa bersaudara, Mbak Gina? Karena keluarga besar ya, banyak cabang, totalnya 11 sih. Tapi kalau seibu 8. Nah, kenapa jadi ingatnya di usia itu? Karena pada saat itu kan ada kejadian perceraian orang tua, saya ikut otomatis masuk ke rumah baru. Di rumah baru itulah
Jadi hal-hal paranormal nih di rumah itu. Pas udah mulai agak besar, kayak mungkin kelas 5, kelas 6 SD, udah mulai denger-denger cerita horor tuh dari teman-teman gitu kan. Ada loh yang namanya hantu di dunia ini gitu ya. Ada yang kayak gini, barulah berpikir itu horor. Nah, semenjak itu pun sampai SMA aku merasa cukup diteror ya di rumah itu gitu. Dan keluarga aku itu masih cukup lekat sama hal yang berbau, kalau di sini sebutnya klinik ya. Klinik ya. Nah, klinik kalau kita tuh nyebutnya sih budaya, karena itu sudah kayak dari zaman dulu emang seperti itu. Pada saat itu pun aku juga nggak tahu ya, nama aku kan Gusti Gina. Aku pikir Gusti itu nama doang gitu, nggak ngerti karena itu dari ayah. Setelah udah kelas ya saat itu kan juga udah ngobrol-ngobrol, oh ternyata itu tuh marga gitu. Pantesan terjadi hal-hal yang nggak masuk akal di kehidupan aku sama juga keluarga aku. Nah, dari sanalah banyak hal-hal yang bersifat paranormal kan, tapi aku mencoba untuk melogikakannya. Singkat cerita, aku kuliah psikologi. Kuliah psikologi kan, di dalam psikologi ada penjelasan hal-hal yang bersifat paranormal secara realita itu kayak gimana sih. Misalnya orang kesurupan kan itu histeria segala macam. Atau yang kayak gini-gini terjadi, ya aku pikir waktu kuliah, oh jawabannya ini loh secara sains gitu. Terus abis lulus, aku udah mencoba melupakan semua hal masa lalu, karena ketika pindah kuliah itu, pindah juga keluarga semuanya, pindah ke kota, kita meninggalkan lah kehidupan yang berkaitan dengan budaya, sentuhan leluhur segala macam itu gitu ya. Jadi tidak terlalu memikirkan itu lagi, udah jarang banget juga kejadian paranormal terjadi di hidup aku. Lulus kuliah, aku mulai ngonten, saat itu kontenku adalah psikologi, karena aku kan emang passionnya di situ gitu. Jadi aku bikin konten-konten di YouTube mental health. Tapi sebenarnya aku udah blogging itu udah lama dari aku SMP. Jadi sebenarnya konten aku tuh berawal dari blog tulisan dulu awalnya. Nah, coba di YouTube ternyata nggak grow nih Om Hao. Sedangkan kita kan pengennya grow ya sebagai kreator, masa udah bertahun-tahun di situ-situ aja. Akhirnya aku udah di Jakarta tuh saat itu. Akhirnya aku mikir aku coba konten lain kali ya. Terus aku juga orangnya suka agak bawel ya, suka cerita gitu orangnya. Coba deh aku bawain urban legend yang ada di tempat aku. Kebetulan tuh dari Kalimantan masih belum banyak yang angkat kan. Iya, dari Kalimantan Selatan sendiri pun pada saat itu ekosistem kreator tuh belum seramai sekarang. Jadi memang bisa dihitung jari lah YouTuber atau kreator di sana gitu. Udah aku angkat lah yang pertama kali kontennya Saranjana pada waktu itu. Ternyata rame tuh, dan emang banyak akhirnya yang bikin konten serupa karena jadi viral kan. Akhirnya berdampak juga ke channel aku karena viral itu. Aku bikin beberapa part, dan dari sana aku angkat lagi Kuyang, terus yang legenda-legenda lain, sampai akhirnya mitologi, horor, misteri. Jadi kayak sebenarnya bidang ini ingin saya lupakan. Saya tinggalkan tadi ya. Tapi kayak rezeki Allah tuh kayak kamu lewat ini loh Gin, kamu udah di sini aja gitu. Ya akhirnya sampai sekarang konten horor, terus juga pertama kali main film juga di bidangnya horor. Ini juga proses buku horor juga gitu. Jadi kayak aku juga bingung kalau orang nanya, kamu emang suka ya di bidang ini? Ya akhirnya aku jadi suka sih gitu. Padahal tadinya ini adalah bidang yang udah aku pengen, jangan deket-deket deh sama hal kayak gini gitu. Aku takut gitu. Iya. Nah ini saya tertarik ini, selama ini kan membahas tentang kota gaib ya Mbak ya. Memang di Kalimantan sendiri itu ada beberapa lokasi yang sangat terkenal gitu. Salah satunya tadi sudah disebutkan itu Saranjana. Kalau yang di Kalimantan Barat itu Padang 13. Padang 12. Padang 12 ya. Di Kalimantan Timur sebenarnya juga ada waktu itu, tapi memang mungkin tidak terlalu di up ya gitu. Namun sebelum nanti kita membahas yang lebih luas nih tentang beberapa mitos yang ada di sana, pernah nggak waktu dulu kecil atau bahkan sampai sekarang ketika ke rumah keluarga, apakah di sini rumah orang tua, saudara atau kakek nenek, itu ada pengalaman apa yang masih diingat? Bahkan hari ini tuh belum selesai pengalaman itu. Udah banyak banget sih Om. Yang paling berkesan? Ini aku tuh dulu beberapa kali sakit. Jadi sakit kulit. Nah itu tuh pertama kali aku kayak, oh berarti emang ada ya kayak gini gitu. Jadi kita 4 bersaudara yang dari ayah ibu sama. Kita hampir 1 tahun, hampir 1 tahun lah sakit kulit yang gatal-gatal gitu. Berempat udah berobat ke dokter spesialis kulit terbaik di provinsi pada saat itu. Dikasih salep obat,
bisa lumayan nanti balik lagi gitu kan. Nah pada saat itu posisi orang tua sudah bercerai. Nah singkat cerita akhirnya dicobalah berpikir secara mistis ya. Kalau misalnya secara medisnya udah nggak ketolong, mungkin ada nih. Iya kan, mungkin kita kadang medis ya. Iya medis sudah diupayakan nih berbulan-bulan kok masih kayak gini. Dihubungin lah ayah, terus kayak udah berpikir konsultasi mungkin beliau ya sama saudaranya atau siapa gitu. Kayaknya ada pusaka keluarga yang nggak dibersihin atau kayak diabaikan. Nah ternyata ada satu wasi itu kayak besi, bentuknya bisa kayak mandau atau segala macam. Pokoknya pusaka keluarga lah yang harus dibersihkan. Singkat cerita dibersihkan lah sama ayah. Setelah dibersihkan tuh dalam artian kayak dimandikan gitu loh, kayak dibersih, pakai mungkin bunga-bunga gitu ya. Ya mungkin. Iya mungkin ya. bahasanya mungkin kayak gitu ya. Nah terus ya udah tuh setelah hari pembersihan itu lama-kelamaan kita berempat tuh sembuh. Jadi nggak sembuh langsung hilang gitu nggak ya, cuman kayak perlahan-perlahan, tapi nggak balik lagi dan nggak ada bekasnya gitu loh. Nah itu sakit kulit pertama. Yang kedua itu aku sendirian tuh, kelas 1 SMP, tahu Hellboy nggak? Iya. Ya kayak ya, apa kepiting rebus ya? Iya benar. Nah aku tuh kayak gitu, cuman wajahnya nggak sampai segini aja. Aku kan di kabupaten berbeda sama ayah di kota Banjarmasin, kami di kabupaten X lah gitu. Terus ibu juga bawa aku ke rumah sakit daerah dan gak sembuh-sembuh gitu kan. Ini anak kayaknya ada masalah, hal-hal yang berbau mistis lagi nih, jadi sampai sakit lagi gitu. Akhirnya aku disuruh ibu naik taksi sekitar 4-5 jam perjalanan datang ke tempat ayahku. Aku pikir bakal diobatin kemana gitu ya, ke dokter apa atau ke rumah sakit mana gitu. Ternyata enggak. Ternyata malah diajak ayah kita ziarah. Hah, kok ziarah sih, kan aku lagi sakit gitu. Ternyata diajak ziarah ke tempat-tempat makam-makam silsilah keluarga. Jadi kayak ada makam Raja Banjar yang di sana. Terus kayak ayah tuh kayak ngenalin ini cucu nih gitu, gini. Terus ada disuruh mandi pakai minum air mineral gitu di botol, terus dikasih doa-doa, pakai bunga-bunga juga. Terus tuh seingat aku, badan aku tuh dipukul-pukul sama kopiah hitam. Tapi di bawahnya tuh parafen ya namanya ya, kayak wadah kayak gitu, kayak ada wangian, dipukul-pukul kayak gitu. Dan ternyata dalam selang sekitar 1-2 hari tuh sembuh gitu. Oh ya ke Candi Agung juga kemarin. Jadi Candi Agung tuh juga peninggalan kerajaan Banjar gitulah. Dan saat itu tuh kayak mikir, kok bisa ya? Kok aneh banget sih? Kira aku sakit kan lama ya, pakai obat juga nggak sembuh-sembuh. Tapi dibawa ziarah gitu ke tempat-tempat makam gitu bisa sembuh gitu. Tapi saat itu juga aku bukan tipikal yang mencari tahu banget ya. Jadi kayak udah lah, yang penting aku sembuh gitu. Gitu sih. Terus kejadian lain yang mungkin diingat, ada juga nih waktu aku di rumah sih, paling banyak itu di rumah. Karena selain dari ayah, ternyata mama aku tuh juga punya keturunan ya. Tapi aku nggak menggali secara langsung tuh seperti apa aja, aku kurang tahu juga. Nah jadi di rumah itu kita ada kelambu kuning gitu, Om Hao. Kelambu kuning kecil. Kalau kata mama sih sekarang aku udah nanya ya, karena udah berdamai dengan masa lalu, itu tuh buat apa sih gitu. Ternyata itu tuh simbol kalau kita tuh keturunan siapa gitu. Nah dengan adanya simbol itu akhirnya leluhur kita itu tuh bakal tahu, oh ini nih anak cucu aku gitu, dan aku bakal ngejagain dia. Nah tapi bagi aku waktu itu tuh serem. Karena bagi aku serem, selain juga hal ada yang begituan, tempat tinggal rumah aku tuh juga seserem itu. Jadi sepanjang 1 kilometer itu jalan provinsi, nggak ada tetangga. Di ujung sebelah kanan tuh makam tua, sana jembatan, belakang itu sawah, kiri kanan, seberang juga sawah, pegunungan gitu. Jadi kalau malam hening banget, sepi. Yang kedengaran ya suara jangkrik, kodok gitu-gitu kan. Jadi emang lokasi rumah udah serem duluan nih, ditambah di keluarga ada yang begituan kan. Jadinya emang banyak gangguan sih akhirnya. Itu juga yang bikin aku ibaratnya waktu itu tuh bingung nih, aku gila apa gimana sih gitu kan. Aku apakah mulai jadi orang gila karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu gitu kan. Tapi nggak sejelas itu ya Om Hao, kayak misalnya Om Hao nih bisa berkomunikasi kan, kalau aku nggak. Dan aku banyak melakukan hal-hal yang sifatnya denial saat itu. Itu sih yang paling membekas. Makanya saat itu tuh aku nggak ceritain ke teman-teman aku,
ketika aku menceritakan itu ke publik ya, pengalaman aku, itu memang ada beberapa orang yang udah tahu, tapi hampir semua temen aku tuh kayak kaget karena mereka nggak expect gitu loh aku ngalamin hal seperti itu. Ya karena aku emang simpen aja sendiri gitu. Itu sih hal yang berbau keluarga. Iya. Memang secara garis keturunan nasab ya Mbak, itu memang dapat dari ayah sama ibu memang ada gitu. Tapi memang lebih kuat di bapak ya gitu. Dan secara tidak langsung memang saya sudah diizinkan untuk menyampaikan. Jadi ada beberapa tanda-tanda tertentu dalam tubuh. Itu tidak boleh disampaikan, tetapi ada tandanya. Mungkin nanti di luar acara ini ya. Oh iya boleh gitu, boleh. ya. Aku penasaran. Nah, hal ini yang kemudian bisa mengakses beberapa cerita-cerita seperti halnya kota gaib ataupun mitologi-mitologi yang ada di Borneo, gitu. Tapi secara jauh lagi, kalau kita lihat kan Kutai kan lebih tua ya Mbak ya. Benar-benar. Kutai, kemudian Banjar, Jawa itu kan memang sebenarnya kakak dan adik, satu-satu kesatuan. Beberapa hal-hal metafisik ataupun juga supranatural itu secara tidak langsung informasi itu masuk ke Mbak Gina secara tidak langsung. Jadi kalau kita bilang tentang sixth sense ataupun kita melihat tentang hal-hal metafisik, apakah akan melihat makhluk astral, itu boleh dibilang itu hanya bagian kecil Mbak. Tapi segala informasi itu bisa saja dikirimkan ke kita. Nah, ketika tadi Mbak terjadi seperti penyakit kulit, terjadi seperti rasa menolak diri atau apa, itu memang penyesuaian atau sinkronisasi. Jadi akan ada satu energi yang masuk, tetapi energi yang masuk ini boleh dibilang ya tidak besar, tidak kecil, tetapi energi yang dikirimkan itu pas frekuensinya. Jadi kayak receiver modelnya kalau Mbak Gina itu. Kan ada seseorang yang dia memancarkan energi besar, kalau Mbak itu menerima receiver. Jadi misal ada seseorang mengirimkan telepati, kadang nggak tahu ini informasi dari mana, atau berkomunikasi dalam mimpi, atau mendapatkan gambaran-gambaran, itu karena sistemmu itu menangkap, hanya bisa menangkap. Tapi ketika menangkap itu, informasi yang diberikan pas porsinya. Itu. Dan kadang merasa tidak percaya. Karena apa? Kok saya bisa tahu ya itu padahal belum membaca dan belum belajar. Atau belum pernah mengunjungi tempat itu. Begitu. Dulu aku kecil tuh, aku tuh tipikal orang yang selalu mengingat mimpi sampai sekarang. Jadi aku kalau mimpi aku kemarin tuh aku masih ingat dan detail. Dan dulu waktu kecil, aku nggak tahu ya, aku tuh selalu mimpi hal yang akan terjadi nanti. Oh begitu ternyata. Iya. Jadi aku udah mimpi duluan nih. Ini kejadiannya beberapa hari kemudian kejadian gitu. Iya, jadi modelnya menerima file atau data. Gitu. Kalau kita tentang yang akan terjadi atau ke depan, itu kan memprediksi ya. Iya. Tetapi sebenarnya beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu tanda-tandanya sudah kita mulai hari ini. Sudah terasa jauh-jauh hari kasarannya, atau jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun itu sudah terasa. Logikanya begini, misalkan akan terjadi bencana, tanah longsor lah gitu. Secara kasat mata tidak akan terlihat tanda-tanda itu. Seperti halnya tanah yang mulai bergeser, walaupun di situ hanya 1 mili, tapi kan kita nggak bisa lihat Mbak. Tapi ini sudah ada tanda. Nah inilah yang kemudian terkirim secara telepati atau secara mata batin, itu tahu ini akan terjadi kapan, atau seseorang yang akan mengalami sesuatu hal, atau juga segala informasi yang ada di semesta ini seperti apa. Kemampuannya Mbak Gina ini lebih cenderung untuk itu gitu. Dan sebenarnya tanpa disadari juga memiliki teman imajiner. Teman imajiner itu teman yang nggak kelihatan, itu yang selalu nemenin kemana-mana, gitu. Karena ini memang berasal dari satu garis keturunan yang seperti warna kenegaraannya di sana itu serba kuning emas, gitu pakaiannya. Kemudian saya melihat yang menyerupai Putri Banjar dengan baju baju gemerlap, tapi bukan emas ya, tapi dari benang emas dengan warna serba kuning.
Dan ada beberapa yang saya melihat seperti iring-iringan kerajaan di situ gitu. Nah, informasi-informasi ini karena dia berasal dari sesuatu hal yang tempo dulu atau masa lalu, itu yang dengan gampang tertangkap gitu. Dan kemudian inspirasi itu datang secara tiba-tiba ataupun inspirasi itu datang secara utuh gitu Mbak, secara bulat gitu. Jadi ketika Mbak kemudian ini ditulis, ini kemudian diambil atau diperankan, atau ini diceritakan, itu tanpa sadar bisa menjalankan itu tanpa kemudian harus mendalami itu. Jadi ada satu seperti gift untuk masuk itu. Gitu. Kayak jadi ada penjelasan gitu yang Iya, terjadi. iya, karena ini juga menjadi pertanyaanmu selama ini. Iya, gitu. benar-benar. Aku tuh nggak bisa lihat misalkan gitu. Aku juga nggak bisa berinteraksi. Tetapi kenapa jalanku ada di sini? Iya, Itu. benar banget. Itu. Dan kenapa segala informasi atau peristiwa itu sudah aku tahu gitu ataupun diberitahu. Karena sifatmu adalah menangkap frekuensinya, Mbak. Gitu. Jadi misalkan sekarang pengen tahu tentang mitologi sungai apa gitu. Itu ketika diminta entitas yang di situ mengirimkan informasi. Tanpa beliau ini menunjukkan fisik atau wujud gitu. Tapi tahu, bisa cerita misal melihat satu bangunan bersejarah atau melihat istana tertentu, ini bisa tahu. Jadi ketika dulu menjadi tour guide itu pas. Dan tanpa kalau buka kadang nggak kesugesti malah mikirnya gitu. Lebih baik saya datang, saya merasakan energi yang ada di situ. Gitu. Oh, seperti itu ternyata. Aku juga bertanya-tanya, benar sih Om Al. Kenapa kok di sini jalannya gitu? Ya kalau di Banjar itu sungainya apa Mbak? Ada Sungai Barito, ada Barito, Sungai ya. Martapura. Martapura ya. Yang Intan itu di Martapura. Martapura. Iya, karena ketika saya bertanya tentang ini, itu sebenarnya ada yang tadi menjadi teman imajinirmu itu mengarahkan arahnya ke situ, ke satu daerah yang banyak intan di situ, Martapura. Oh, itu. Iya. Jadi ini mungkin dari garis keberapa gitu Mbak. Iya, benar-benar. Namun juga leluhur yang lebih dulu lagi itu memang leluhur ini terpecah. Jadi ada yang beliau kemudian menetap dan membesarkan yang ada di tanah Borneo. Tapi ada juga dari keturunan beliau, leluhur yang paling atas itu yang hijrah atau pindah ke tanah Jawa. Oh gitu. Gitu ya. Jadi saat kemudian Mbak Gina ke tanah Jawa ya, kita sebut Pulau Jawa. Jadi tidak mendiskriminasikan terhadap suku tertentu atau etnis tertentu. Tetapi Jakarta kan masuk tanah Jawa juga Mbak, masuk Pulau Jawa. Ketika nanti Mbak mungkin ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, tentunya informasi-informasi pun akan bisa diperoleh. Walaupun Mbak merasa tidak ada keturunan sini. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita tarik lebih jauh, buyut itu tetap ada. Gitu. Sehingga ini Mbak, tanda yang saya maksud tadi itu ya kayak apa ya, QR-nya itu masih bisa terbaca di sini. Oh my, keren banget. Iya, jadi memang semua tidak ada kebetulan. Dan ketika Mbak mungkin aku pengen bikin ini, bikin itu nggak bisa jalan karena softwarenya itu nggak bisa mencakup tentang itu, gitu. Jadi lebih ke hal yang berkaitan dengan dunia supranatural. Ini emang udah jalannya ya? Iya, dan leluhur menghendakinya ke arah itu. Oh iya. Gitu, iya. Iya, aku juga bingung sih. Terus juga yang sempat aku merasa, kalau kebetulan kenapa harus berkali-kali gitu kan? Kayak topik Saranjana tadi yang kota gaib. Itu kan konten pertama aku. Itu Saranjana. Terus aku ditawari main film. Judul pertama Saranjana. Iya. Terus diajak sama Gagas Media buat bikin buku. Nulis, judul pertama juga Saranjana gitu sih, kayak ini kenapa? Tapi ya udah aku jalanin dengan senang hati gitu. Iya Mbak, dan ini ngomong-ngomong ya, mungkin bisa dipakai sekarang untuk itu gitu. Mumpung saya dampingi ya. Gimana? Nanti ngalir aja ceritanya. Apakah itu Saranjana? Apa yang diketahui dan penggambarannya itu seperti apa Mbak? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau Saranjana tuh udah jadi kota gaib di antara kota gaib yang lain di Indonesia yang paling terkenal ya menurut aku. Iya. Selain itu ada Wintira juga yang terkenal di gitu. Sulawesi. Padahal kan banyak ya kota gaib ya, nggak cuma dua itu. Nah, Saranjana itu singkatnya ya dipercaya oleh masyarakat kita itu adalah kota
yang sifatnya gaib dihuni sama jin, tapi kebanyakan percaya itu jin muslim. Dan itu lokasinya di sebuah pulau kecil di bawah Pulau Kalimantan yang gede, itu termasuk administrasi Kabupaten Kota Baru. Dipercaya satu pulau kecil itu dua dimensi nih dengan yang gaib, sedangkan secara realita itu kan daerah kecil. Jadi tidak ada pembangunan infrastruktur yang sebagus kota besar. Taruhlah seperti Jakarta gitu kan. Di sini banyak gedung pencakar langit, terus juga ada flyover, ada MRT segala macam. Nah, kalau kita di sana ke Kota Baru ya itu daerah biasa gitu, daerah yang bisa dibilang cukup terpencil ya gitu. Apalagi ada di bawahnya lagi dari pulau itu, jadi paling tenggara dari Kalimantan, ujung banget. Nah itu tuh ada namanya Gunung Saranjana. Jadi emang udah dikenal sama masyarakat dari zaman dulu, Gunung Saranjana namanya. Bentuknya bukit tapi di pinggir pantai. Di sanalah dipercaya menjadi pusat kotanya, dan di situ ada gerbangnya. Nah kemarin aku ke sana tuh, Om Hao, karena kan aku mau riset buat nulis buku ya. Jadi tulisan di buku aku itu mencakup jurnal perjalanan aku. Yang selama ini banyak ya udah yang bahas Saranjana, baik itu di YouTube, di media berita, di sosmed lain gitu. Tapi menurut aku cukup berulang gitu loh. Misalnya apa sih Saranjana, kejadian seperti pengiriman alat-alat berat, terus barang-barang mewah, kesaksian orang yang konser di sana, seperti itu saja gitu loh. Aku penasaran nih, kalau misalnya aku datang ke sana langsung, kira-kira aku dapat akses nggak, dapat cerita yang berbeda gitu. Aku penasaran, emang bahasa yang digunakan apa sih? Sistem pemerintahannya seperti apa sih? Terus ada nggak sih aturan antara dunia manusia sama dunia gaib di sana? Kalau misalnya nih mereka menikah, itu gimana tuh gitu? Aku penasaran hal-hal yang kayak gitu. Datanglah aku ke sana kemarin. Dan aku datangnya cuma bawa kamera doang. Maksudnya nggak bawa apa-apa gitu. Bawa kamera doang sama mikrofon gitu kan. Tapi alhamdulillah sangat dipermudah dan cukup banyak sih yang mengagetkan aku. Awalnya aku nggak expect ya Om Ha kalau ternyata Saranjana itu masih berkaitan dengan kerajaan Banjar. Jujur aku nggak tahu, karena aku nggak sedalam itu kan nyari tahu. Karena aku pikir karena itu tuh pulau tersendiri dan kebanyakan dihuni sama suku pendatang, suku Mandar, suku Bugis. Ya aku pikir itu tuh kayak urban legend yang muncul dari kehidupan mereka gitu, kehidupan bermasyarakat mereka. Nah ternyata itu tuh ada kaitannya dengan prahara kerajaan Banjar di zaman dulu. Tapi itu pun jawabannya baru ketemukan ketika aku wawancara sejarawan Banjar. Nah waktu aku kesana sama si juru kunci, dia bilang nih, kamu tuh ada kaitannya dengan Saranjana gitu. Terus aku kayak, hah? Kaitannya gimana gitu kan? Di mana gitu? Katanya kamu cucunya gitu kan. Aku nggak ngerti sih saat itu. Ya setelah 1 minggu kemudian barulah ketika dapat cerita dari sejarawan tadi, aku baru bisa tuh kayak. Tapi ini cuman kayak teoriku doang ya, aku nggak tahu aslinya. Mungkin Om Ho bisa ngasih tahu aku nih, karena dari cerita sejarawan akhirnya, oh memang benar dulu Kabupaten Kota Baru itu memang salah satunya daerah kerajaan Banjar dan ada perahara lah antar calon pemilik tahta gitu, antar satu sama lain gitu sih. Terus juga Saranjana, ya aku rasa sih warga di sana tuh udah kayak berdamai aja sama warga goibnya di sana. Mereka udah kayak nggak takut atau gimana. Walaupun di zaman dulu mereka ngakuin kita nggak boleh ngomongin Saranjana sembarangan. Apalagi orang yang tidak tinggal di sana yang mengalami gitu. Jadi nggak boleh tuh ngomong sembarangan. Kalau kita kan sekarang ada sosmed ya, denger-denger bisa cerita kembali kan gitu, bebas kan. Kalau zaman dulu warganya nggak bisa. Kalau kamu nggak ngalamin langsung atau jadi saksi mata atau ada keluarga dekat, nggak boleh ngomongin. Tabu banget dulu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kayaknya. Terus juga Saranjana akhirnya menurut aku sih jadi daya tarik tersendiri juga sih buat Kalimantan Selatan ya. Kayak orang mungkin tahu Kalimantan Selatan akhirnya karena Saranjana. Dan yang menjadi menarik, apakah Saranjana sewah itu? Karena kan jadi cerita-cerita kayak wow super megah gitu loh. Nah itu yang aku cari tahu. Karena sebenarnya menurut aku ya jomplangnya itu tadi realita itu daerah kecil. Sedangkan di sana ada, anggaplah kayak ada Jakarta di sana gitu. Jadi kan orang pasti merasa kayak wah banget gitu sih Om Hao. Ya kalau yang kemarin foto itu Mbak, yang sempat viral. Oh ya itu adalah, jadi aku suatu pagi tuh
di chat sama teman aku, dia orang sana, orang gini kita coba lihat gitu kan. Oh, ada apa nih, kataku. Oh, ini ada foto Saranjana gitu kan, dipercaya sama warga di situ. Itu belum viral tuh di sosmed, masih kita doang di daerah. Ya? Terus aku bilang, oh nanti dulu deh gitu. Sekitar besoknya, mau nggak aku hubungi langsung karena kenal kan. Itu Dokter Devi namanya gitu. Ya udah, singkat cerita aku omongin, oke, kita langsung Zoom ya. Dan kata beliau sih itu fotonya tidak diedit sama sekali gitu. Jadi memang sebegitu adanya. Tapi kan ada pendapat dari fotografer yang ahli fotografi gitu tuh, kayak shutter speed lah, apalah, cahaya segala macam. Tapi itu memang lokasinya itu di Bukit Mamake. Jadi salah satu destinasi wisata yang terkenal, dia agak naik ke atas bukit. Di sana tuh ada jembatan kayak sky bridge gitu. Belakangnya itu kita bisa lihat hutan, perkotaan, rumah penduduk, kota kecil aja, baru laut. Nah, di belakang laut itu tuh banyak cahaya-cahaya kayak kalau malam karena ada bagang. Jadi bagang itu adalah alat nelayan mencari ikan. Jadi memang ada cahaya-cahaya itu. Cuman kan di foto itu ada dua kan, beda sepersekian detik. Satunya normal, satunya tuh ada penampakan yang kayak seperti kota itu. Ya. Terus di belakang itu juga ada kayak jalan gitu kan. Jadi kayak ada jalan terus kayak, nah gitu sih. Kalau warga di sana ya pasti mengaitkan ya udah Saranjana gitu, karena katanya di Kota Baru udah sebiasa itu, mereka sesering itu bersentuhan dengan hal yang berbau Saranjana. Gitu. Itu berarti termasuk warga ya? Warga situ. Yang di Saranjana, warga penghuni kota. Yang itu berinteraksi Mbak dengan warga lokal. Berinteraksi mereka. Tapi tetap gambarannya wujudnya seperti manusia biasa. Kalau yang pernah bercerita gitu. Pernah bercerita sih seperti manusia biasa. Oh. Cuman emang ada beda. Ini nggak ada ya? Filternya nggak ada. Oh iya. Tapi ini Mbak, maaf. Mereka ketika berbelanja atau bahasa menggunakan bahasa apa atau mata uang apa Mbak? Sama juga seperti kita? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar ya? Kebanyakan, tapi ada juga sih bahasa lain. Untuk detail sih, saya coba mendetailkan di buku itu tuh nanti kayak apa-apanya gitu. Berarti memang benar apa adanya ya di sana ya? Warga tuh di sana saya nanya juga kan secara random, kan ada narasumber yang bercerita langsung. Tapi saya juga ke alun-alun kota, jadi kita datengin tuh orang-orang random. Nah, tanya tahu nggak Saranjana, semuanya bilang tahu dan emang ada di Saranjana. Oh, tapi ketika dikunjungi ke daerah itu juga hutan itu Mbak, pantai atau? Itu kayak daerah pesisir gitu loh, Om. Oh, berarti pesisir ini ya, pantai sama hutan jadi sebelahan laut gitu ya? Iya benar. Jadi ini satu pulau, terus ibu kotanya di pinggiran sini, sini pesisir, laut kan. Dan di sini gunung nih di tengah-tengah. Nah, tapi juga di sini ada juga nih pemukiman desa-desanya. Iya. Nah, ini kan juga selain kota gaib ya, di Borneo sendiri itu kan terkenal dengan mitologi airnya. Iya. Ya. Kalau tentang siluman buaya itu seperti apa, Mbak? Gitu. Sedikit cerita. Iya. Karena saya juga waktu ke Kalimantan Timur juga pernah pengalaman tentang ini. Gitu sampai saya 2 kali ya jadi bermain buaya. Ketika saya ke Bangka waktu itu dan juga ke Kalimantan Timur, itu kan biasanya kalau di Bangka itu yang membedakan kan, kalau sana timah Mbak, bekas TI itu bekas timah itu. Kalau yang di Kalimantan itu kan rawa. Jadi kalau ngelihat ada yang terapung itu dilempar. Kalau dia diam aja berarti kayu. Tapi kalau kemudian turun itu kita harus lari karena ternyata dia ngejarnya kan dari bawah ya. Itu mainan buaya. Serem banget ya. Dan itu menurut Mbak Gina gimana Mbak tentang buaya? Ya. Jadi memang Om Ha kalau di Kalimantan itu warganya identik dengan sungai. Jadi terutama ya masyarakat Banjar itu menyukai hidup di pinggiran sungai. Oleh karena itu kan mitologi tumbuhlah di situ kan, tumbuh dari budaya masyarakat gitu. Jadi banyaklah makhluk-makhluk yang dipercaya menghuni sungai. Ada ular, ada buaya. Nah, yang paling bisa dibilang sangat santer di masyarakat itu adalah buaya tapi yang goib. Kita nyebutnya inguan. Inguan itu peliharaan. Ingun kalau di Jawa. Ingun. Jadi ingun gitu. Nah, jadi di zaman dulu
Kalimantan itu kan suku Dayak ya, tapi banyak juga subsuku. Terus juga mereka itu kan tinggalnya tidak satu wilayah gitu loh, tapi kayak ada teritorial masing-masing. Akhirnya banyaklah ilmu-ilmu yang berkembang sebagai pertahanan diri gitu, untuk mempertahankan keamanan. Jadi orang zaman dulu tuh, singkat cerita, makin generasi-generasi tuh banyak yang memakai ilmu-ilmu tertentu, termasuk yang bersifat mistis. Ada yang kekebalan, ada yang punya, ini di sini sebutnya hodam gitu ya. Ada yang peliharaan secara gaib, termasuk buaya. Orang zaman dulu kayak kakek nenek buyut kita lah di atas itu memelihara buaya. Ada yang buaya putih, ada ular gitu. Dan itu dianggap sebagai, karena dipelihara ya mereka lah yang menjaga keluarga itu gitu. Biasanya dianggap menghuni di rumah itu atau di sekitaran sungai. Kenapa di sungai? Ya karena masyarakatnya tinggalnya di situ, di sungai. Nah, buaya ini yang di Inguan tadi, peliharaan tadi, ketika misalnya si nenek atau si kakek udah meninggal, maka akan diturunkan kepada anaknya dan seterusnya untuk memelihara. Contohnya seperti apa? Ya seperti aku bilang, seperti simbol mereka misalnya ada kegiatan acara itu kelambu kuning. Nah, kelambu kuning tadi tuh sebagai simbol, atau salah satunya misalnya dia nih simbol keturunan sini, terus ini nih ya Inguannya yang mana gitu, jadi dia tahu. Atau misalnya ada harus melakukan ritual tertentu dalam satu periode, kalau misalnya nggak dilakukan, konon katanya akan terjadi hal-hal yang tidak baik untuk keluarga itu. Ada satu contoh keluarga teman aku, ini baru-baru aja. Jadi konon katanya keluarga mereka itu kakek nenek buyutnya tuh punya Inguan buaya tadi, buaya siluman tadi. Tapi karena zaman semakin maju, jadi generasi sekarang tuh udah nggak tahu kan, dan tidak merasa perlu untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Akhirnya terabaikan nih si buaya siluman tadi. Nah, karena dia itu bete, ya bisa dibilang capernya, bikin salah satu anggota itu tuh sakit. Nah gitu, misalnya sakit apa gitu, ada sakit kanker, ada juga misalnya nggak bisa menikah gitu. Itu juga ada sih di keluarga aku tuh kayak cerita kayak gitu. Oh dia nggak bisa nikah atau apa ini karena kayak misalnya tante aku ya. Tapi nah di keluarga besar, bukan tante secara langsung gitu. Yang ada kenalan aku lah gitu. Salah satu yang bikin dia susah nikah tuh karena hal-hal kayak gitu. Di belakang ini nggak suka, nggak ngizinin gitu-gitu. Jadi memang itu tuh buayanya yang dipelihara dari turun temurun gitu. Itu kalau buaya yang siluman yang gaib gitu. Kalau misalnya buaya yang bener-bener di sungainya juga ada sih. Itu kan memang buaya yang fisik alami yang memang hewan nyata gitu. Gitu sih Om. Nah ini tentang sungai itu kan itu banyak banget ya Mbak ya. Salah satunya hantu suluh itu seperti apa Mbak? Yang itu kalau kan kadang biasanya tinggalnya di bantaran sungai ya, tapi memang sudah jadi hukum budaya ataupun produk budaya ya. Ini yang kadang terkesan menakutkan itu ya Mbak ya. Kalau itu ceritanya seperti apa Mbak Prita? Kalau hantu suluh itu pertama kali dengar aku waktu kecil, waktu SD. Jadi kan rumah aku itu kataku dekat dengan persawahan. Nah, hantu suluh itu identiknya dengan sawah-sawah biasanya atau hutan. Jadi kalau masyarakat Banjir itu sering tinggal di bantaran sungai, tapi ada juga kok yang nggak dekat sungai. Walaupun di bantaran sungai, tapi kan ada persawahan. Di malam hari jika ada cahaya lampu atau itu obor dari jauh, biasa orang tua tuh bakal bilang hati-hati itu jangan-jangan hantu suluh. Oh sebentar Mbak, berarti kalau di Jawa ini seperti kemamang kayak namanya? Obor ya? Iya kayak itu gitu. Bisa menggandakan diri nggak Mbak? Nah, jadi banyak nggak? Dulu aku pernah di depan rumah, jadi kan rumah aku itu nggak ada sawah tadi kan. Kita ngobrol-ngobrol malam sama adik aku, terus ada cahaya gitu di seberang jauh. Terus sama aku bilang, adik-adik tuh hantu suluh cepet masuk rumah gitu. Terus aku bertanya-tanya emang hantu suluh itu apa? Nah hantu suluh itu sebenarnya dia tidak menyerang, dia tidak akan menyakiti kita sepengetahuan aku ya. Secara fisik nggak menyakiti ya? Karena kalau kita deketin, dia justru menjauh. Oh gitu? Oh menjaga jarak? Jaga jarak. Jadi misalnya cahayanya di sini ya, kita penasaran nih kita di sini. Apaan tuh? Dia makin jauh, jadi nggak bakal kejar. Tapi serupa dengan obor itu Mbak? Iya cahaya. Oh. Padahal kita nggak tahu ya
di malam hari apakah itu orang lagi nyari kodok, nyari ikan gitu. Tapi kepercayaan masyarakat ya mungkin buat orang lebih berhati-hati di malam hari nggak keluar rumah, yaitu hantu suluh gitu. Emang kalau bahasa di Jawa nyuluh atau suluh itu mencari ini Mbak, nyari ikan malam hari di Nah, sungai itu. atau di sawah. Iya betul. Bawa obor karo orang Nah suluh, bener-bener, makanya hantu suluh Nanti namanya. suluh ya. Mm-mm. Yang membedakan kalau ke Mamang ya, Mm. itu dia seperti obor tapi bisa menggandakan diri. Jadi banyak itu. Tapi memang sekarang masuk dalam spesies hantu langka. Karena tergerusnya ini hutan atau ladang atau sawah yang sudah jadi pemukiman gitu. Iya. Tapi bisa menyakiti nggak ke Mamang itu? Kalau setahu saya sih tidak juga, kecuali Banaspati ya, Oh yang iya. bola api. Mm-mm. Nah, ini ngomong-ngomong tentang bola api ini, Iya. kalau di Jawa kan terkenal ketika melihat bola api itu berarti untuk mengirimkan ilmu hitam dalam jenis santet, teluh, atau guna-guna. Mm-mm. Nah, ini kan yang kadang menjadi pertanyaan dan menakutkan ya. Kalau santet tanah Borneo itu pernah mendengar Mbak? Pernah. Itu seperti apa Mbak karakteristiknya? Karena katanya saya dulu pun juga dikasih tahu gitu. Kalau nanti ke Borneo gitu, ke Kalimantan, di tengah hutan Mm-mm. ada perempuan cantik putih gitu, maaf ya bukan apa, tapi jangan dideketin atau jangan dilihat matanya atau dideketin. Kenapa? Nanti kalau suka kemudian ada hubungan asmara atau apa, kalau dikhianati ya atau ditinggal pulang ke tanah Jawa nggak bisa gitu, nanti balik lagi, atau yang sudah ada di Borneo itu nggak bisa pulang ke Jawa gitu. Ya memang kalau di sana kan kesejahteraan lumayan tinggi ya, itu tambang gitu ya, minyak, hutan gitu. Tapi sempat ada beberapa yang mengasih tahu gitu sih Mbak, termasuk yang mungkin karakteristiknya kan berbeda dengan di tanah Jawa ya. Bahkan ada beberapa anggota tubuh itu yang bisa berpindah gitu, posisinya ada di mana gitu. Itu menurut Mbak Gina gimana Mbak? Ya, Sebelum nanti kita satu pertanyaan lagi, saya masih penasaran. Sebelum nanti saya ingin bercerita sewaktu di Borneo seperti apa. Oke, siap. Ini sering banget aku ditanya sama di Jakarta. Jadi ketika orang nanya dari mana gitu kan, aslinya Kalimantan. Oh, Kalimantan, bener nggak sih kalau ke sana tuh bisa pindah titik? Saya perhalus tadi bahasanya. Karena itu mungkin orang Kalimantan yang tinggal di Pulau Jawa dan dipertanyakan soal itu mungkin udah sering lah ya, kayak aku udah cuman kayak gimana ya aku jawabnya gitu. Aku nggak bisa bilang apakah itu benar ataukah tidak, juga nggak bisa, karena memang setiap daerah kan punya ilmu magicnya sendiri kan, Kak. Termasuk juga di Kalimantan. Tapi benar kata Om Hao, biasanya memang penyebab dari ilmu magic itu bekerja karena ada rasa sakit hati yang misalnya dikecewakan atau ditinggal dendam. Makanya kan diwanti-wanti jangan mainin hati cewek Kalimantan gitu. Berarti nggak di daerah manapun juga seperti itu ya. Tapi mungkin karena kita, terutama yang suku Dayak ya, karena suku Dayak ini kan masih banyak tadi suku dan memang sebagiannya itu masih kepercayaannya kepercayaan leluhur. Jadi mereka masih menggunakan ada ritual-ritualnya gitu kan. Siapa tuh kita nggak tahu ya, maksudnya nggak cuma orang Dayak tapi juga orang Jawa segala macam, kalau udah sakit hati, saking sakit hatinya dendam bisa melakukan hal seperti itu. Nah kalau misalnya itu bersifat apakah itu mirip dengan santet di Jawa, ya bisa dibilang sejenis, tapi mungkin mekanismenya aja beda. Aku ada beberapa kali dapat cerita dan ini dia meyakinkan itu beneran terjadi karena kakak aku gitu. Ini teman saya, aku loh saksinya gitu. Dan memang ada beberapa sama, selalu masalahnya mereka mempermainkan perasaan. Jadi mereka ke Kalimantan, misalnya kan datang ke sana pekerja tambang, yang sifatnya sebentar di sana, mungkin beberapa bulan, atau kontraktor. Di sana ngeliat cewek, cantik nih gitu, deket, padahal di Jawa punya istri misalnya, kan salah kamu gitu. Terus baliklah ke Jawa, padahal si cewek udah baper nih gitu. Gimana nih pertanggungjawaban kamu setelah memainkan perasaan saya gitu. Nah mungkin karena nggak mau lepas si cowoknya, ya udah dibikinlah seperti itu. Ada juga kasusnya sampai ditawarin udah tinggal di sini aja, nanti dikasih sawah lahan segini, tapi tinggalnya di sini gitu, di desa ini. Kalau enggak pas balik ternyata dia ngelihat alat kelamin bawahnya tuh pindah ke sini gitu. Tapi ketika dibawa ke psikolog di sini
tetap di sini, tapi itu pikirannya dia. Cara sugesti ya Mbak Sugesti. ya? Jadi dia ngeliat, nggak ada, aku nggak punya, mana nih, kok nggak ada gitu kan. Iya, iya. Tapi orang-orang saudaranya tuh dia sampai ngasih lihat gitu loh, hilang gitu, nggak ada, dibawalah ke psikolog. Tapi dia merasa ada di sini gitu. Tapi kalau udah pas dicobalah berobat gitu kan, secara ke psikolog psikiater nggak bisa, coba berobat ke dukun di sini lah ya. Ini kena santetnya mungkin lah ya, santet Kalimantan. Kalau misalnya kayak gini harus balik ke Kalimantan karena hanya mereka. Sebenarnya bisa dicabut kalau misalnya orangnya maafin, kayak maafin, oh ya udah nggak apa-apa, sudah berdamai, akan normal kembali. Terus ada juga yang bilang kalau udah ke Kalimantan nanti nggak bisa pulang karena lupa. Sebenarnya banyak faktor ya. Mungkin karena udah nyaman ya di sana, udah sejahtera, atau juga faktornya tiket pesawat mahal ya. Jadi nggak balik-balik bisa juga tuh penyebabnya. Ya atau mungkin bisa emang dibikin lupa, karena saya juga nggak tahu ya terkait ilmu-ilmu seperti itu dalamnya tuh seperti apa, sekuat apa. Kalau yang saya dengar juga terkait dengan santet itu ada namanya, istilahnya kita tuh parangmaya. Pernah dengar nggak? Belum. Parangmaya. Ya. Nah itu kalau itu santetnya memang bertujuan untuk membunuh Om Hao. Oh, memang mematikan. Jadi memang ini cerita dari mama ya. Kalau dulu tuh namanya aku di kabupaten ya, tinggal waktu kecil. Jadi kalau misalnya ada orang berantem tuh, jadi ada daerah-daerah tertentu yang kayak stereotip, nggak semua orang stereotip. Ini orangnya panasan gitu, orang-orang sini tuh orangnya panasan. Kalau berantem bisa bacokan gitu, atau lu ya macam-macam gue parangmaya, ibaratnya kayak gitu, gue santet lo gitu. Udah omongan sehari-hari. Nah, otomatis banyak juga tuh orang-orang yang ngalamin sakit misterius secara gaib dan katanya itu adalah korban parangmaya. Dan lama-kelamaan ada yang bisa langsung mati, meninggal, ada juga yang sakit dulu baru meninggal. Tapi tujuannya memang mematikan. Metodenya pun beda-beda. Jadi setiap balian atau dukunnya itu punya apa ya? Teknikalnya yang berbeda-beda gitu. Kalau aku dengar dari mama ya, kita kebanyakan hal-hal yang berbau mitologi itu dari lisan. Jadi emang sedikit literaturnya. Kayak oral history gitu ya Mbak ya? Kebanyakan tuh jadi cerita-cerita doang. Ada misalnya, biasanya tuh pakai mantra gitu loh, kayak diucapin. Ada yang perlu ritual, semakin besar yang harus ditebus, korbannya itu tumbuh semakin besar, itu membutuhkan ritual semakin besar. Dan yang pelaku ini pun dia harus mengorbankan sesuatu sebagai penebusan itu gitu. Ada juga yang udah ilmunya dia ngambil ilalang, tahu kan ilalang? Iya. Nah, ilalang kayak gitu terus dibacain mantra, dicip kayak gini. Nanti ilalang itu akan balik, tapi ada darah, berarti udah mati karena ilalang tadi terbang menembus jantung, mematikan si mangsa. Biasanya tuh cuman yang aku tahu ya, ini kayak butuh namanya siapa, bin atau bintinya apa, terus kebayang orangnya tuh yang mana gitu. Macam-macam, ya itu macam-macam sih. Itu kalau sisi black magicnya. Tapi ada juga magic yang bersifat kayak ritual, misalnya kayak di sini aruh gitu ya, nggak sih, kayak sesembahan apa, rasa syukur, sesaji, rasa syukur misalnya. Ya, kayak gitu-gitu juga banyak di Kalimantan, suku-suku Dayak yang masih melakukan hal itu. Misalnya panen banyak tahun ini, kayak gini-gini untuk perlindungan juga ada yang seperti itu. Sekarang sih balik lagi ke manusianya, mau memakai magic untuk apa, apakah hal yang positif atau yang negatif kan? Iya, seperti halnya magic itu kan bisa putih, bisa hitam, jadi seperti pisau. Gitu. Nah, untuk pertanyaan Mbak, ini yang paling terkenal ya dari tanah Borneo nih, kisah tanah Borneo nih, kuyang Mbak. Apakah di Kalimantan Selatan itu juga ada? Karena sewaktu saya di Kalimantan Timur dan waktu itu 2 kali ke sana, itu sedang santer gitu. Dan memang waktu saya ke sana pun kalau nanti mau lihat gitu, ke pasar kadang belanja katanya gitu. Nah, pengalaman saya nanti seperti apa itu nanti akan saya ceritakan, dan Mbak Gina sendiri seperti apa untuk pengantar nanti sebelum kita bercerita di channelnya Mbak Gina. Ini sebagai penutup dan pengantar. Jadi sebagai panikan nanti dari obrolan santai ini belum selesai, ini panjang banget, nanti berpindah gitu. Oke. Kuyang. Jadi emang kuyang ini udah menasional ya. Dia debut duluan dibanding hantu lain di Kalimantan gitu. Jadi sebenarnya kuyang itu bukan hantu sih, dia adalah manusia yang ngilmu. Dia bisa melepaskan lehernya, terbang dengan organ-organnya untuk menghisap darah. Itu yang aku tahu dari kecil gitu, karena memang di desa aku waktu itu tuh santer banget kuyang. Jadi
beberapa bulan Om Hao, kayak warga saat itu nggak ada sosmed ya, cuman kita tuh udah tahu lagi ada kuyang nih daerah sini, daerah sini. Ya. Dan orang tuh kalau lagi ada musim kuyang gitu, warga yang cowok-cowok pasti kayak bakal di pos kamling ya, mereka tuh bakal berjaga, terutama misalnya ada yang mau melahirkan atau lagi hamil, saya dijagain banget tuh. Makanya banyak juga kebudayaan, kepercayaan misalnya ibu hamil harus punya barang-barang tertentu. Terus kalau misalnya mau melahirkan harus ada barang-barang tertentu yang ada di dekat dia, biar tidak didatengin kuyang. Nah, kuyang ini kenapa bisa seperti itu? Tujuan utamanya macam-macam. Apakah dia pengen awet muda, jadi dia ngilmu, apakah dia pengen kebal. Dan kuyang ini nggak cuma cewek ya, tapi juga ada cowok. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa jadi kuyang. Tergantung tadi tujuannya. Terus apakah kuyang itu semua orang bisa? Bisa kalau ngilmu. Tapi ada juga yang turunan. Jadi memang warisan gitu. Warisan. Ya. Jadi misalnya nih nenek si A kuyang, terus dia sakaratul maut ya. Nah dia harus menurunkan ilmunya ke siapa, ke anaknya gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu kan turunan, mau nggak mau salah satu di generasi itu harus menerima ilmu itu. Tapi kalau yang ilmu ya dia belajar, entah dia ngilmu tapi kebanyakan menggunakan yang namanya minyak kuyang. Jadi minyak kuyang itu pun beda-beda warnanya. Ada yang khusus untuk kebal, ada yang khusus untuk memikat hati suami gitu. Minyak ini biasanya diolesin di leher. Nah itu tuh yang bisa memutus leher. Ya tentu saja untuk menghisap darah manusia, darah ibu hamil sih terutama dan melahirkan. Tapi juga kalau misalnya memang nggak ada stok ya saat itu bisa mencari darah perempuan yang lagi haid. Makanya kita dulu tuh waktu kecil, waktu di desa tuh kayak sangat takut banget sama yang namanya kuyang. Karena kalau misalnya lagi di atas malam ada kayak cahaya merah gitu atau merah kejinggaan, itu tuh dipercaya kuyang. Makanya warga-warga tuh bakal ngejar, karena kan dia bukan hantu ya, bisa fisik ya, bisa, makanya dikejar, bisa pakai, ada kepercayaan pakai centong nasi, terus bisa dikejar pakai sapu ijuk, atau nanti kalau dia udah ketemu nih badannya atau ininya, bisa dibunuh lah, dimatikan. Badannya tuh diisi dengan paku, dengan beling gitu, biar dia nggak bisa masuk. Emang kuyang itu di seluruh Kalimantan kayaknya pasti ada sih ceritanya. Iya, berarti badannya memang badan raga, Pak? Badan. Ini nggak ada dorongannya ya? Iya. Oh, jadi naik ya? Naik sampai usus. Terbang dia. Pernah ada yang ketangkep secara real gitu? Secara real. Kalau saya sebagai saksi hidup ya belum pernah melihat gitu. Dijaring gitu misalnya? Enggak sih kalau saya, tapi kalau misalnya cerita-cerita doang ya dulu-dulu ya? Ya nggak tahu ya kebenarannya apakah itu benar. Memang ya ada cerita orang menangkap kuyang gitu, kuyangnya ketangkap, ini gini-gini ya. Samarinda kemarin itu kalau nggak salah. Iya, waktu saya di sana. Iya, berarti waktu itu. Iya Mbak, itu dan itu sempat mau diangkat atau apa itu nggak boleh gitu. Jadi bahkan setiap kota, itu di kota itu Mbak, setiap RT RW itu setiap malam pos kamling jaga. Iya memang kayak gitu, kalau udah lagi ada kedengaran isu kuyang, pokoknya semuanya bakal kerja sama buat ngejagain kampung gitu. Terus kalau siang dicari, biasanya kan dicurigai kalau orang pakai kerudung atau pakai shawl ditutup gitu, karena menurut cerita ini kelihatan bekasnya. Iya, gitu. Ada bekasnya di sini. Kalau ke pasar itu saya dikasih tahu kok. Kalau siang itu juga kadang ke pasar gitu, tapi mukanya pucat orangnya, kayak kehabisan darah katanya gitu. Orangnya yang real tuh loh Mbak. Oh iya. Yang dia balik lagi tuh. Kalau udah nyatu lagi badannya. Cuman ininya kayak biasanya ditutupin pakai apa gitu. Di pasar biasanya mereka kadang belanja gitu, tapi ya nggak semua orang terus dituduh itu enggak. Iya gitu. bener. Oke Mbak Gina, ini sangat menarik sekali ini. Seru. Kolaborasi antara kisah tanah Jawa dan kisah tanah Borneo atau Kalimantan. Dan Sobat Jamak Nikah ini nggak selesai di sini, kita lanjut ke channelnya Mbak Gusti Gina dan tetap dukung channel kita berdua, baik channelnya Mbak Gusti Gina, Kisah Tanah Jawa atau Obrolan Santai. Dengan subscribe, nyalakan lonceng, tulis masukan, kritik dan saran hanya di kolom komentar, like jika suka dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Ya, saya masih penasaran ini seperti apa, kita ngobrol lagi. Ayo. Tapi kita akhiri di sini dulu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumateng.